Hai teman-teman, kembali lagi bersama Mas Har Channel. Mohon beri dukungan dengan cara klik subscribe dan tonton channel saya untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari saya. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga, amin. Tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Ulama dari Mesir Syekh Ahmad Al-Misri menjelaskan hadis tanda-tanda hari kiamat dalam kajian online di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, belum lama ini. Kenapa kita membahas tentang peristiwa hari kiamat? Ada 8 alasan yang dikemukakan Syekh Ahmad Al-Misri. 1. Untuk membenarkan iman kita tentang hal gaib. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat Al-Baqarah, ayat 3, beriman kepada yang gaib artinya beriman atas apa yang Allah Ta'ala beritahukan dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. 2. Mendorong kita untuk taat kepada Allah Ta'ala dan mempersiapkannya. 3. Mengingatkan hukum fikih syar'i seperti kisah menetapnya Dajjal 40 hari di muka bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال إلى أن قالنا يا رسول الله وما ليثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا يقدر له قدره. Dari Nawas bin Siman Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang Dajjal, sampai kita berkata, ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selama 40 hari, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, dan hari ketiga sehari seperti seminggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Mereka berkata, pada hari itu apakah memadai bagi kami sholat seperti sekarang? Kata Nabi, tidak, maka hendaknya sholat sebagaimana kadar seperti biasanya. Hadits riwayat Muslim. 4. Pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengetahuan hari kiamat sekaligus membenarkan yang gaib. Beliau sering mengatakan akan terjadi ini dan itu. Pengetahuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan masa depan sudah dikatakan beliau sejak 1400 tahun lalu. 5. Mengetahui fitnah hari kiamat agar kita bisa menyiapkan diri ketika berhadapan dengan Dajjal. Setiap nabi sudah mengabarkan kepada umat, tapi tidak ada nabi yang mengabarkan sejelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ciri-cirinya. 6. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. Beda dengan yang tiba-tiba menghadapi Dajjal. Artinya umat Islam diberi ilmu agar sedia payung sebelum hujan. 7. Membuka pintu harapan bagi umat Islam. Kita sudah pernah menjelaskan tentang Malhamal Kubra perang akhir zaman yang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini membuka harapan bagi umat Islam. 8. Agar beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini tanda-tanda hari kiamat. Keyakinan ini akan menguatkan iman kita, dan ketika terjadi peristiwa tersebut, membuat kita yakin mengikuti agama yang benar. Kaidah yang dipegang saat menyampaikan tanda kiamat besar atau kiamat kecil. 1. Harus mengambil nas dari Al-Quran maupun dari hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber utama untuk mengetahui hal gaib adalah Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun hadis-hadis palsu tentang peristiwa hari kiamat tidak boleh dipakai. Hadis lemah juga tidak boleh digunakan dalam hukum, dan itu sepakat ulama. Hadis lemah hanya boleh digunakan dalam fathil amal dengan syarat-syarat dan ditentukan ulama. 2. Kembali kepada ulama yang kita percaya yang menguasai ilmu fikih. 3. Harus bicara dengan orang sesuai kemampuannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, berikanlah kabar kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. 4. Berpikir sebelum berbicara mengatasnamakan hadis Nabi. Seperti tentang hadis duhan ada ustaz yang mengatakan akan terjadi di pertengahan Ramadan. Kalau tidak terjadi nanti akan banyak yang menuduh bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pembohong dan terjadi fitnah. Maka hati-hatilah terhadap sumber ilmu. Syarat dan tanda hari kiamat kecil terbagi 3. 1. Yang sudah berlalu, lama munculnya. Jarak antara kiamat kecil dan kiamat besar jauh seperti diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan sudah terbelah menjadi 2. Sudah muncul api besar di kota Madinah saat itu. 2. Yang akan muncul dan akan terus muncul. Seperti budak yang melahirkan majikannya. Banyak anak-anak menjadikan ibunya sebagai pelayan. Mereka yang beralas kaki meninggikan bangunan. Kemudian muncul banyak dajjal. Ini yang berkaitan dengan tanda kiamat kecil, berarti ada yang sudah terjadi sejak lama. 3. Yang belum terjadi juga ada dan akan muncul. Dalam hal ini tidak ada yang dapat menentukan kapan terjadinya. Tanda-tanda kiamat besar ada 8. Apabila peristiwa-peristiwa besar muncul, maka akan terjadi kiamat besar. Seperti apa peristiwa dahsyat tersebut? Berikut tanda-tandanya. 1. Munculnya duhan, kabut atau asap. 2. Turunnya dajjal. 3. Binatang melata. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 7. Terjadi 3 kali penenggelaman di bumi yaitu di timur, di barat, di Jazirah Arab. 8. Api muncul dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar pembahasan kali ini? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Mazhar Channel, dan terima kasih banyak.